Kristen. Baik pendengar, kita akan mulai untuk program Mimbar Agama Kristen yang mana di malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ronald J.S. Silain ST. Untuk Bapak Ronald kami persilakan. Baik, pemirsa RRI Pro 1 Palembang, selamat malam. Selamat kita pada saat ini dalam kesempatan yang luar biasa boleh bersama-sama kembali dalam program acara Mimbar Agama Kristen. Dan untuk memulai malam ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kesempatan yang indah, malam hari ini kami datang kepadamu bersyukur atas kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang menyertai hingga saat ini kami ada di penghujung tahun 2025. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah dan muliakan akan selalu memiliki rancangan yang indah kalau tahun ini Tuhan tidak biarkan kami, dan kami percaya ketika kami melangkah di tahun 2026, penyertaan Tuhan pun akan sempurna. Malam ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan mendahului setiap apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan melalui acara Mimbar Agama Kristen. Dan kami percaya pemirsa yang mendengar akan diberkati dan akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kami siapkan hati kami dan kami siap terima firman-Mu. Pengucapan syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Shalom Tuhan. Dan ada dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang ditebus, orang-orang yang terpanggil, bahkan menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan untuk meraih janji Tuhan dan menjadi pewaris di dalam kerajaan. Dan kita akan buka di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 4. Yang selalu berhasil setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas ruh. Lihat bahwa anak kesayangan Yakub yang membuat saudara-saudaranya iri kepadanya. Dalam kejadian dan tidak mau menyapanya dengan Yakub. Yusuf ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Yusuf ini menerima didikan yang baik dari orang yang dia disuruh
yaitu orang itu. Saudara-saudara Yusuf melapor kepada Yakub bahwa Yusuf itu mati diserang binatang buas. Inilah bajunya, ya. Ini bekas bajunya, disengaja dilumurin darah sehingga ayahnya itu ya sudah sangat sedih dan menyangka bahwa Yusuf sudah mati. Namun itu semua adalah kebohongan. Itulah dunia. Seringkali di sekitar kita memberikan banyak sekali kebohongan, tapi orang yang selalu dalam Tuhan pasti ada pembelaan Tuhan. Amin. Nah, Yusuf bukan hanya dikasihi oleh Yakub. Ketika dia takut dan menerima segala didikan orang tuanya tentang bagaimana dia percaya akan panggilan Tuhan dalam hidupnya, Alkitab menuliskan bahwa apa saja yang diperbuat Yusuf berhasil karena Yusuf selalu di dalam Tuhan. Yusuf bukan tidak ada keinginan untuk lari dari Tuhan. Ketika dia menghadapi masalah, banyak orang-orang di sekitar kita membunuh, yang akhirnya harus mencelakakan sesamanya. Ini adalah sesuatu yang tragis. Namun Yusuf tidak demikian. Dia tidak lari dari Tuhan. Dia akhirnya tidak mau terjebak dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa pengalaman bersama Tuhan membuatnya tetap bertahan meski di masa sulit. Orang-orang yang ada dalam Tuhan adalah orang-orang yang akan berani berjuang meskipun nyawa menjadi taruhannya. Nah, dasar kita untuk dapat hidup selalu dalam Tuhan itu dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam akan kehadiran Tuhan. Tentu semuanya itu adalah karena iman yang benar dan mengalami pengalaman-pengalaman iman. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19, firman Tuhan katakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini menjadi satu hal yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Bagi mereka yang dapat melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bahwa Allah itu teguh dan meterainya. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Hendaknya kita harus tahu bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Pujian rohani ada kalimat yang mengatakan bahwa dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Tuhan lebih tahu keadaan pemirsa, apa yang sedang engkau alami di hari-hari ini. Mungkin engkau sedang mengalami hari-hari yang buruk. Mungkin engkau sedang mengalami titik terendah dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau mengalami sesuatu yang buruk sekalipun dan engkau percaya Tuhan ada di dalam kehidupanmu, mari datang, sembah Dia, puji Dia, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berlutut, bahkan berpuasa. Di sana akan ada pertolongan. Lalu apa yang harus terus ada dalam diri orang percaya agar selalu ada di dalam Tuhan? Saya mengambil 4 poin. Yang pertama, kesetiaan terhadap panggilan Allah. Kita semua menerima panggilan Allah, bukan hanya dari rahim ibu kita, ya. Kita menerima panggilan Tuhan, panggilan Allah. Lalu kita menjadi orang-orang Kristen. Tapi secara pribadi kita menerima panggilan Allah. Dan kita harus setia di sana.
Abraham dipanggil oleh Allah keluar dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yunus dipanggil untuk memberitakan firman, pergi ke Niniwe. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Bahkan Yeremia, kitab Yeremia katakan, dari rahim ibuku aku dibentuk. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang akan menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Kesetiaan, bahkan Yesus sendiri, dia menerima kesetiaan dalam hidupnya untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Kesetiaan terhadap panggilan Allah. Kita menjadi orang-orang percaya. Kita menjadi orang-orang yang ditebus dengan darah yang kudus. Dan kita setia di sana. Saya mau sampaikan bahwa kita harus setia sebagai warga gereja, di mana kita ada sebagai jemaat, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Kita harus setia karena panggilan Allah. Kita harus bisa tetap untuk mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Karena itulah yang akan menjadi sesuatu yang menguatkan jiwa, menguatkan hati. Panggilan Allah itu indah, panggilan Allah itu sangat baik, sangat manis, sangat lembut. Untuk menjadikan kita orang-orang yang setia terhadap apapun tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena panggilan Allah itu mendorong kita untuk mencapai tujuan Allah. Tidak ada hidup manusia yang tidak ada tujuan. Setiap hidup manusia Allah memberikan tujuan. Allah memberikan talenta. Alkitab mencatat ada yang diberikan 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Ya, jadi tidak ada manusia yang tidak ada kemampuan. Semua diberikan kemampuan, diberikan akal pikiran, diberikan roh, diberikan tubuh, fisik. Dan semuanya itu ada dalam rencana Tuhan yang hebat dan luar biasa. Lalu poin yang kedua, orang yang percaya untuk dapat selalu dalam Tuhan, yang kedua, selain tadi yang pertama kesetiaan, yang kedua ketaatan, ya. Ketaatan kepada firman-Nya. Ketaatan terhadap apa yang menjadi perkataan Tuhan, perkataan firman Allah. Hari-hari ini banyak orang, ya, karena sudah musim Natal, wah, rajin. Tidak pernah sekolah minggu atau jarang sekolah minggu, jadi rajin sekolah minggu. Jarang ke gereja ibadah karena sudah Natal, pergi ke gereja. Apakah itu disebut ketaatan? Ya. Nah, banyak orang setia, banyak orang yang datang ke gereja, tetapi mengenai ketaatan kepada firman-Nya, seringkali ini menjadi masalah bagi gereja. Seringkali sepertinya ada musim-musim saja. Pemirsa sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang setia dan juga taat kepada firman Allah. Karena dengan ketaatan, maka kita akan sampai kepada tujuan Allah dalam hidup kita. Bangsa Israel, ketika mereka dijanjikan oleh Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, ya, dan mereka akhirnya pada perjalanan itu mereka bersungut-sungut. Mereka enggak taat sama Tuhan. Mereka takut. Bahkan mereka katakan lebih baik kami kembali ke Mesir. Karena di sana kami makan daging, sedangkan di jalan kami susah, ya. Nah, pemirsa sekalian, banyak sekali anak-anak Tuhan seperti orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Bayangkan perjalanan yang harusnya memakan waktu
berjalan kaki itu hanya sekian waktu, 2 minggu kurang lebih, jarak perjalanan itu akhirnya menjadi 40 tahun. Nah, orang-orang yang tidak taat akan menghadapi perjalanan yang begitu jauh. Tidak dapat mengalami kasih setia Tuhan. Tidak mengalami hal-hal yang manis, tapi mengalami hal-hal yang pahit. Ketika kita taat kepada firman Allah, lihat, keselamatan terjadi dalam dirimu, keselamatan terjadi dalam usahamu, keselamatan terjadi dalam keluargamu, dalam sosial, hubunganmu, dimanapun, kapanpun, dan apapun itu. Saya tahu bahwa kita semua, tidak ada manusia yang tidak mau ada pertolongan. Tapi kadang-kadang banyak manusia yang menolak cara Tuhan untuk menolong umatnya. Nah, ketika kita mau selalu dalam Tuhan, ketaatan ini berarti cara Tuhan yang harus ada, yang harus didahului, bukan cara kita sendiri. Seolah kita lebih tahu. Tidak, Tuhan lebih tahu. Ya, pemirsa sekalian, saya mau katakan bahwa Tuhan banyak cara, dan Tuhan lebih tahu bagaimana cara untuk menolong kita. Kesulitan apapun, kalau kita taat, maka di sana akan ada pertolongan. Lalu yang ketiga, untuk selalu dapat di dalam Tuhan, yang ketiga itu mampu membedakan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang jahat. Manusia pertama ketika mereka diciptakan oleh Allah dan mereka ada di Taman Eden, Tuhan sudah katakan, semua buah dalam pohon di taman ini, buah pohon di taman ini semua boleh kamu makan kecuali buah yang ada di tengah-tengah taman. Buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Karena pohon itu adalah pohon di mana manusia pertama tidak boleh memakannya. Buah itulah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan sudah kasih yang banyak, Tuhan sudah kasih yang hebat, tetapi manusia seringkali tidak pernah merasa puas. Selalu ingin yang lebih, Tapi bukan kepada untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk kepuasan pribadi. Sehingga banyak orang terjebak. Sehingga banyak orang yang akhirnya tidak lagi punya masa depan, hancur. Apa yang ada padanya hilang. Saya mau himbau pemirsa sekalian, jaga hatimu. Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita, hidup kita harus dapat membedakan apa yang benar, apa yang jahat. Makanya kita perlu belajar, menambah ilmu, menambah pengetahuan kita, menambah arti, makna kehidupan kita dalam dunia ini. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berkelakuan baik, memiliki keteladanan bagi sesama, atau hanya jadi omongan saja, hanya jadi buah bibir orang saja? Kita tidak mau jadi buah bibir orang-orang, tapi biarlah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Lalu kemudian poin yang selanjutnya, setelah tadi apa yang harus terus ada dalam diri orang percaya sehingga dapat selalu ada di dalam Tuhan. Yang pertama tadi, kesetiaan terhadap panggilan Allah. Yang kedua, ketaatan kepada firman-Nya. Dan yang ketiga, mampu membedakan apa yang baik, apa yang benar, dan yang jahat. Yang keempat adalah hidup kudus dan menjauhi kejahatan. Kenapa saya katakan hidup kudus? Karena pemirsa sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika orang sudah berhasil,
ketika orang sudah mencapai puncak kejayaan, puncak hidup, seringkali kekuasaan itu dipakai untuk memuaskan dirinya sendiri. Hidup kudus. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ada kuasa yang turun, kuasa yang diterima oleh orang percaya, oleh orang yang menerima Roh Kudus, yang menerima firman, yang menerima keselamatan. Dan ketika kita menerima kuasa itu, menerima keselamatan itu, menerima kebaikan Tuhan itu, gunakan itu untuk kembali memuliakan Tuhan. Gunakan itu untuk kita selalu ada di dalam Tuhan. Jangan sampai ketika kita tidak hidup kudus, akhirnya seperti Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden, mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu mereka telanjang dan mereka diusir. Jangan kita biasakan hidup kita ketika kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita gila hormat. Bahaya. Kita sudah mulai tidak mau memberikan senyum kepada sekitar kita. Tidak mau mengucapkan salam. Tunggu orang yang lain salam, baru salam. Tidak. Jangan karena engkau ada punya jabatan yang hebat, punya kekayaan yang besar, sehingga engkau menjadi orang yang gila hormat. Pemirsa sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu ilmu, ilmu padi. Padi kalau sudah semakin berisi, bulir-bulirnya itu, dia akan semakin menunduk. Hendaknya kita demikian, semakin kita menerima anugerah Tuhan, lawatan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan, kita semakin menjadi dampak, memberikan dampak yang baik bagi sekitar kita, bagi sesama kita. Bahkan memberikan jalan bagi orang-orang. Kalau kita lihat orang dalam kesusahan, kita bantu semampu kita. Kalau ada orang yang tidak sekolah, kita berikan sedikit apa yang menjadi berkat dalam hidup kita untuk dia dapat sekolah. Bahkan pemerintahan yang ada lewat program-program pemerintah, kita bantu, kita dukung. Kita memberikan dorongan-dorongan yang baik, kata-kata motivasi yang baik, agar selalu ada kebaikan. Ada sebuah cerita di mana seseorang, dia disuruh untuk mengisi air di bak mandi di sebuah sekolah. Setiap hari dia harus mengisi itu dengan ember yang tidak besar, tapi untuk mengisi bak air ini dia harus menjalani perjalanan yang cukup jauh, karena sumur itu sangat jauh, Lalu dia tetap kerjakan itu karena itu adalah tugasnya. Dia tinggal di mes sekolah, karena itu tugasnya, dia pergi mengisi bak air. Dalam perjalanan, karena ini jalan yang menanjak, air itu sedikit-sedikit tumpah, sampai di atas ditumpahkan air tidak banyak lagi. Tapi itu terus dilakukan setiap hari sampai bak air itu penuh dan bisa digunakan. Namun seiring waktu, ternyata jalan yang dia lalui itu tumbuh bunga-bunga yang indah, tumbuh sesuatu yang berkesan, sehingga dia terus melakukan itu. Mungkin kebaikan itu tidak bisa banyak, tapi kebaikan yang
terus intens, ya, terus menerus akan menumbuhkan sesuatu yang baik. Dimanapun kita berada, di sekitar kita, di gereja kita, di lingkungan kita, apapun kebaikan yang bisa kita buat, buatlah segenap hatimu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong dan memberkati. Yusuf ditolong oleh Tuhan, meski dalam masa sulit. Tapi lihat bagaimana dia akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia menjadi kepercayaan Firaun. Walaupun sebelumnya dia harus dipenjara, dia difitnah, ya, dia dibuang ke sumur, dia dijual saudara-saudaranya, dan dia dianggap mati oleh keluarganya. Tapi lihat, Yusuf berkata bahwa Tuhan yang membuat segala sesuatunya dengan indah. Agar apa? Agar bangsa ini, keturunan, agar suku bangsa, ya, tidak mati, tidak hilang. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kejadian dalam hidupmu di hari-hari ini, Tuhan kita tidak pernah tinggalkan. Tuhan kita tidak pernah tertidur dan terlelap. Mari terus berdoa, mari terus menyembah Tuhan, mari terus beribadah, mari terus bersyukur, dan hiduplah selalu di dalam Tuhan. Tadi saya sudah katakan, dalam Tuhan setia, taat, mampu membedakan mana yang benar dan yang jahat, dan hidup dalam kekudusan. Tetap semangat, layani Tuhan dengan sepenuh hidupmu. Maka Tuhan pun akan memberkatimu dengan berkat-Nya yang berlimpah. Demikian firman Tuhan yang dapat disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang juga melayani hari ini, baik juga RRI Pro 1 Palembang, ya, seluruh kru, seluruh manajemen. Tuhan memberkati pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tidak ada sesuatu yang terlambat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Pada mimbar agama Kristen, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan berita Injil. Kiranya Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu pada acara mimbar agama Kristen ini memberkati pemirsa sekalian yang menyimak, dan mereka apapun keadaan mereka di hari-hari, di waktu-waktu ini, hamba-Mu berdoa, pulihkan keadaan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa dalam nama Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada keselamatan. Tidak ada sesuatu yang gagal di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau kiranya ada sesuatu yang menghambat segala kasih karunia Tuhan. Karena dalam Engkau ada penghiburan, di dalam Engkau ada kasih setia, kasih mesra. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu akhiri mimbar agama Kristen penucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Ronald J.S. Silain ST untuk Sama-sama. kehadirannya di mimbar agama Kristen di kesempatan malam ini. Agama Kristen bersama Bapak Pendeta Ronald J.S. Silain ST, dan tentunya sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Palembang sore ini.